Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gantira, spesialis penyakit dalam yang akan menjadi Master of Ceremony pada acara webinar siang hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Rheumatologi Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua 2 PPIRA, Profesor Dr. Radianti Umi Partan, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi, kepada para narasumber, Dr. Ika Femilia Warlisti, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi dari IRA Cabang Semarang, Dr. Rizky Arini Serigar, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi dari IRA Cabang Medan, Ibu Mujiati selaku perwakilan komunitas Sahara, serta moderator kita Dr. Gede Perdana Putra, spesialis penyakit dalam dari IRA Cabang Semarang. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang telah berkenan hadir pada webinar siang hari ini. Pada hari ini, Asosiasi Rheumatologi Indonesia dalam rangka memeriahkan Rheumatoid Arthritis Awareness Month 2024 mengadakan webinar dengan 3 materi menarik yang akan diisi oleh 3 narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Sebelum kita memasuki acara utama webinar, izinkan kami mengundang Profesor Dr. Radiati Umi Partan, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi, selaku Wakil Ketua 2 PPIRA untuk memberi sambutan, sekaligus untuk membuka secara resmi acara webinar awam pada siang hari ini. Kepada Profesor Radiati, kami persilahkan untuk memaparkan sambutannya. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator MC, Dr. Gantira, dan terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini, kepada Dr. Gede Perdana sebagai moderator, Dr. Ika Femilia, Dr. Rizky Arini Siregar sebagai pembicara. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dalam mempersiapkan acara ini, dan kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Perhimpunan Rheumatologi Indonesia merupakan salah satu organisasi profesi di dalam PAPDI yang selama ini sangat intens di dalam memberikan wacana yang baru tentang dunia medis pada umumnya, pada khususnya, dan kita secara periodik IRA mempersiapkan untuk edukasi terutama tentang penyakit-penyakit rematik yang mungkin akan membantu Bapak Ibu dalam memahami apa itu penyakit rematik dan penyakit autoimun yang lain. Saat ini, pada hari ini kita membahas tentang penyakit rematik dalam arti khususnya artritis rheumatoid. Kita selama ini hanya membayangkan bahwa penyakit rematik itu hanya terjadi pada sendi. Padahal pada kondisi pada pasien secara umum kita juga menemukan bahwa ada kondisi-kondisi lain atau komplikasi lain atau ada gejala lain yang dapat terjadi pada penyakit rematik ini, yang mungkin pada awam tidak terbayangkan bahwa penderita dengan rematik ini bisa meninggal karena serangan jantung. Seperti itu yang sering kita hadapi, dan itu mungkin tidak terbayangkan bagaimana orang sakit sendi bisa menjadi
sakit jantung. Nanti semuanya akan dijelaskan oleh Dokter Ika dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana mencapai remisi di dalam proses pengobatan apa dan bagaimana cara mencapai itu supaya bagi penderita nantinya akan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Untuk diketahui di Indonesia ini angka remisinya sangat rendah berdasarkan penelitian terakhir dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia tentang remisi penyakit rematik ini hanya sekitar 24%. Itu masih menjadi PR buat kita para ahli rematik di Indonesia dan tentunya tanpa support pasien dan keluarganya angka remisi ini mustahil kita optimalkan kalau tidak ada pemahaman yang baik tentang penyakit rematik itu sendiri dari pasien maupun keluarga pasien dan orang-orang terdekat yang bisa memberikan support. Misalnya apa? Mengingatkan kapan makan obat, keteraturan makan obat, dan lain sebagainya, karena itu sangat penting di dalam usaha mencapai remisi pada pengobatan penyakit rematik atau rheumatoid arthritis ini. Demikian, sekali lagi terima kasih atas kesediaan untuk bergabung dalam acara ini dan selamat berwebinar. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, yang akan selanjutnya tentunya penting di dalam pemahaman lebih baik tentang penyakit rheumatoid arthritis. Demikian Dr. Genita. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Radiati atas sambutannya. Demikian tadi sudah kita saksikan sambutan dari perwakilan dari PPIRA yang juga menandai pembukaan acara webinar pada hari ini. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara inti, yaitu pemaparan materi webinar dari ketiga narasumber. Acara ini akan dipandu oleh moderator Dr. Gede Perdana Putra, spesialis penyakit dalam. Sebelumnya, kita akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari moderator kita. Dr. Gede Perdana Putra, spesialis penyakit dalam, saat ini bekerja sebagai staf KSF penyakit dalam Rumah Sakit Margono Soekarjo Cilacap. Beliau juga bekerja di RSUD Hajah Ana Lasmana Banjarnegara dan RSPMC Cilacap. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum dan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Beliau juga saat ini menjalani pendidikan training sebagai rheumatologis di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Dr. Gede juga aktif dalam berbagai organisasi sebagai anggota IDI dan PAPDI Cabang Banyumas, serta beliau juga aktif sebagai anggota Asosiasi Rheumatologi Indonesia, SIG Rheumatoid Arthritis. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada moderator Dr. Gede Perdana Putra, spesialis penyakit dalam, untuk memandu acara webinar. Silakan, Dr. Gede. Izin dok, suaranya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ira. Siang ini saya akan bertindak sebagai moderator untuk membantu memandu jalannya webinar siang ini. Sudah hadir bersama kita 3 pembicara, seperti tadi telah dijelaskan oleh Dr. Ira. Yang pertama adalah Dr. Ika Femilia Warlisti, yang akan membawakan materi tentang gejala klinik artritis rheumatoid di luar persendian. Kemudian ada pembicara kedua kita yaitu Dr. Arini Siregar, Dr. Rizky Arini Siregar, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologis, yang akan membawakan materi tentang kiat mencapai remisi pada artritis rheumatoid. Dan terakhir kita sudah kehadiran sahabat dari penyintas rheumatoid artritis yaitu Ibu Mujiati dari komunitas Sahara,
untuk bisa sharing pengalaman selama Ibu Mujiati terdiagnosa maupun menjalani perawatan rheumatoid arthritis. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu webinar tentang gejala klinik artritis rheumatoid di luar persendian yang akan dibawakan oleh Dr. Ika Femilia Wardisti. Saya akan membacakan CV beliau. Dr. Ika adalah dosen tetap ilmu penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian beliau adalah Kepala KSM Departemen Penyakit Dalam di Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Dan Dr. Ika adalah staf KSM Penyakit Dalam di Rumah Sakit Kensaras, Kabupaten Ungaran, sampai dengan sekarang. Untuk riwayat pendidikan, Dr. Ika menamatkan studi dokter umum dari FK Universitas Diponegoro tahun 2007, kemudian menamatkan gelar penyakit dalam dari Universitas Diponegoro juga tahun 2015 dan mendapatkan brevet rheumatologis dari Universitas Diponegoro tahun 2022. Dr. Ika juga merupakan fellowship di rheumatologi dari Keio Hospital, Keio University Tokyo, Jepang tahun 2019. Dan Dr. Ika saat ini terdaftar sebagai anggota ID PABDI IRA Cabang Semarang, kemudian Sekretaris Perosi Cabang Semarang, dan anggota APLAR dengan SIG di Medcivis. Untuk Dr. Ika, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Dokter Gede atas introduksinya. Mohon izin, saya akan share screen. Apakah sudah terlihat Dokter Gede? Apakah sudah terlihat Dokter Gede? Sampun, Dokter. Oh ya. Baik, terima kasih kepada seluruh panitia, kepada pengurus besar IRA Pusat yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada siang hari ini untuk menjadi narasumber dalam simposium awam dalam rangka bulan kewaspadaan rheumatoid arthritis. Seperti yang telah kita ketahui bahwa mungkin penyakit rheumatoid arthritis sebenarnya penyakit autoimun yang paling sering ditemui baik di poliklinik mungkin di semua rumah sakit itu RA menduduki tempat pertama sebagai penyakit autoimun. Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian kita supaya kita lebih bisa mengenal lebih dini kalau bisa untuk mendiagnosis rheumatoid arthritis. Jadi rheumatoid arthritis ini secara definisi merupakan suatu penyakit autoimun sistemik yang ditandai secara khas dengan adanya peradangan pada sendi. Namun dapat juga melibatkan organ di luar sendi. Telah disampaikan tadi oleh Prof. Radiati bahwa walaupun manifestasi dari gejala atau tanda yang khas pada penyakit RA ini adalah pada sendi, tetapi karena dia sifatnya sistemik, maka tentu saja organ-organ lain di luar sendi dapat terlibat. Secara epidemiologi, kalau kita melihat RA itu, kalau dinilai dari populasi dunia melibatkan sekitar 0,5–1% dari populasi dunia. Di mana memang wanita mungkin lebih banyak yang menderita 3–4 dibanding satu laki-laki. Dengan usia puncak sekitar 30–50 tahunan. Dan ini merupakan usia produktif ya. Jadi mungkin usia-usia yang mungkin masih muda dan masih bekerja. Sedangkan di Asia Tenggara, prevalensi RA sekitar 0,4%. Kalau di Indonesia, misalnya kita menggunakan data bahwa prevalensi dunia sekitar 0,5–1% dari jumlah penduduk, maka dengan jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa pada tahun 2020, maka diperkirakan yang menderita RA itu sebenarnya kurang lebih 1,3 juta. Namun tentu saja apakah data itu apakah mungkin lebih dari itu? Nah, karena kadang-kadang
underdiagnose pada kondisi-kondisi awal RA itu membuat diagnosis RA mungkin menjadi lebih sedikit. Namun dengan adanya bulan kewaspadaan terhadap RA, kita bisa meningkatkan deteksi dini untuk diagnosis RA ini. Seperti yang kita ketahui bahwa RA merupakan penyakit autoimun di mana memang secara pasti penyebabnya itu belum bisa diketahui, tetapi di dalam penelitian-penelitian telah dibuktikan bahwa ada banyak faktor yang saling kait-mengkait yang tidak dapat berdiri sendiri untuk menyebabkan sakit RA. Di antaranya yang pertama adalah genetik, di mana genetik yang sering terlibat dalam terjadinya kejadian RA adalah pada orang atau pada pasien yang mempunyai HLA-DR4. Kemudian dari faktor lingkungan, bahwa saat ini merokok menjadi salah satu faktor risiko yang paling penting munculnya kejadian penyakit RA. Kemudian juga infeksi-infeksi ya, seperti infeksi-infeksi virus, seperti Epstein-Barr virus, itu juga telah terbukti menjadi faktor risiko terjadinya perubahan autoimunitas pada tubuh kita sehingga menjadi suatu penyakit RA. Kemudian juga hormon, dalam hal ini adalah hormon estrogen atau hormon pada wanita yang juga mempunyai peran dalam proses pembentukan autoimunitas. Kemudian juga adanya defisiensi vitamin D. Nah, adanya pengaruh-pengaruh genetik, lingkungan, hormon, kemudian pada satu individu yang ada semuanya, maka pada individu itu akan rentan berkembang proses autoimunitas dan akhirnya menjadi autoimmune disease, dalam hal ini RA. Ini mungkin nanti akan bisa menjelaskan kenapa penyakit-penyakit ini bisa muncul di sendi dan di luar sendi. Mungkin kita akan sedikit bahas sedikit di sini. Jadi pada awalnya tadi, apakah genetik, apa lingkungan, ya, apakah hormon itu ada di dalam suatu individu, maka itu akan menjadi suatu faktor risiko pada individu. Dan apabila semuanya ada, tiga-tiganya berperan di situ, maka akan terjadi proses autoimunitas. Proses autoimunitas kemudian akan membentuk proses autoimunitas itu produksi-produksi autoantibody atau sel-sel antibodi terhadap sel kita sendiri di dalam tubuh. Kemudian proses itu di dalam tubuh akan dibawa ke dalam sistem imun kita, di mana sel T, sel B sangat berperan sekali dalam proses autoimunitas dalam RA ini. Autoantibodi yang sering sekali ditemukan pada penderita yang menderita AR adalah autoantibodi rheumatoid factor dan antibodi ACPA atau anti-CCP. Adanya proses autoimunitas ini di mana adanya autoantibodi, adanya sel radang, kemudian akan menyebabkan proses peradangan di sendi, dalam hal ini adalah di sinovium. Kemudian dalam sinovium yang mengalami peradangan akan terpicu terbentuknya berbagai mediator inflamasi, antara lain adanya adalah TNF-alfa, interleukin 1, interleukin 6, kemudian ada pengaktifan rangkel, kemudian juga pengaktifan enzim metaloproteinase, di mana semuanya itu mediator proinflamasi itu dapat semakin membuat proses peradangan yang berlanjut baik di sendi, kemudian juga mempengaruhi tulang maupun struktur di sekitar tulang. Karena autoantibodi dan sitokin proinflamasi ini beredar secara sistemik, artinya tidak hanya terjadi di sendi saja, tetapi dia juga sistemik masuk ke dalam pembuluh darah kita dan masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah, maka dia kemudian akhirnya akan menjadikan gejala-gejala di luar sendi tadi. Nah, tadi proses peradangan kronis tadi ditandai dengan adanya inflamasi pada sinovium, kemudian adanya produksi antibodi, kemudian terjadi kerusakan kartilago dan kerusakan tulang,
kemudian juga menimbulkan kelainan sistemik atau manifestasi di luar sendi. Diagnosis dini penting. Kenapa? Karena pada 10% penderita RA akan mengalami erosi tulang setelah 8 minggu onset penyakit. Kemudian juga banyak sekali pasien-pasien walaupun dia baru 1 tahun sakit juga sudah mengalami erosi tulang. Dan 60% pasien biasanya terlambat dalam diagnosis sehingga pasien itu datang ke dokter sudah dalam kondisi deformitas yang permanen. Sehingga diagnosis dini untuk mencegah kecacatan dan mencegah komplikasi organ di luar sendi sangat penting untuk kita lakukan. Berikut adalah klasifikasi cara mendiagnosis RA yang sampai saat ini pada tahun 2010 telah disusun klasifikasi menurut American College of Rheumatology, dan ini sudah menjadi kriteria baik nasional secara internasional untuk melakukan diagnosis RA. Di mana untuk mendiagnosis, jadi kita hanya butuh skor 6 dari seluruh skor ini. Jadi kalau skornya sudah 6, maka diagnosis RA sudah bisa kita tegakkan. Memang di sini semua skor di sini ya merupakan skor-skor yang sangat khas yang misalnya pada gangguan pada sendi. Jadi kalau misalnya manifestasi di luar sendi, mungkin di sini tidak dimasukkan dalam scoring. Jadi di sini adalah scoring yang manifestasi klinisnya sebagian besar di dalam sendi dan juga parameter-parameter inflamasi dan autoantibodi yang spesifik. Nah, apa sih gejala klinis dari RA? Nah, tadi dibedakan menjadi 2, yaitu gejala klinis RA pada sendi dan di luar sendi. Kita akan sedikit membahas gejala klinis pada sendi dulu, di mana awalnya mungkin inflamasi sendi berupa poliartritis simetris. Jadi nyeri-nyeri sendi, terutama sendi-sendi jari tangan ya, sendi-sendi kecil. Nah, kemudian mungkin lama-lama bisa saja nyeri-nyeri sendi yang di jari tangan itu berkembang menjadi nyeri-nyeri di sendi-sendi yang besar ya. Misalnya sendi-sendi bahu, sendi siku, sendi lutut, sendi engkel. Karena secara teoritis bahwa hampir seluruh sendi di dalam tubuh kita ini sebenarnya bisa terlibat pada kasus RA. Memang distribusinya paling banyak tentu saja pada sendi-sendi kecil ya, hampir 90% di sendi-sendi tangan atau metakarpopalan. Tetapi dalam perjalanan penyakitnya apabila tidak bisa kita kontrol, maka sendi-sendi besar terutama lutut, kemudian ankle, kemudian bahu juga bisa terlibat. Jadi gejala klinisnya merupakan nyeri sendi yang diikuti dengan biasanya kekakuan ya pada pagi hari atau misalnya bangun tidur, dan kekakuannya itu biasanya lebih dari 30 menit. Kemudian juga nyeri dan kekakuannya biasanya akan membaik justru saat pasien sudah menggunakan untuk aktivitas atau sudah digunakan untuk latihan ringan ya. Jadi sifatnya ini adalah nyeri yang inflamasi. Kemudian juga pada sendi, pada fase yang sudah lanjut, juga bisa bermanifestasi sebagai deformitas pada sendi. Misalnya sendi-sendinya sudah terjadi bengkok-bengkok, misalnya adalah Schwanneck-Botoner, seperti pada kasus jari di sini. Kemudian Botoner deformity, kemudian juga kadang-kadang bisa berupa jari terkunci atau trigger finger. Nah, kadang-kadang kalau pada fase-fase yang sudah lanjut, maka seluruh jari-jari sudah dapat mengalami perubahan bentuk ya, jadi perubahan struktur dan fungsi. Nah, bagaimana gejala di luar persendian? Ternyata manifestasi atau gejala di luar persendian pada umumnya itu menandakan prognosis yang mungkin lebih buruk dibanding pada pasien tanpa gejala di luar sendi. Namun saat ini belum terdapat prediktor yang dapat digunakan secara pasti untuk memprediksi apakah pada pasien ini akan ada muncul gejala di luar sendi atau tidak. Namun sering dikaitkan dengan apabila pasien itu mempunyai riwayat merokok, kemudian juga tanda inflamasinya sangat tinggi, misalnya lab LED atau CRP-nya sangat tinggi, kemudian keterlibatan sendinya yang luas ya, seperti misalnya sendi kecil dan sendi besar semuanya terkena. Kemudian juga terdapat autoantibody RF atau anti-CCP, dan juga adanya
gen atau genetik epitop ternyata dari DRB04, maka kemungkinan besar pasien-pasien itu akan mempunyai gejala RA baik di sendi maupun juga manifestasi di luar sendi. Kemudian apa saja sih gejala dan tanda di luar sendi? Akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari gejala konstitusional, itu gejala awal dan umum. Jadi ini mungkin pada hampir semua pasien RA akan mengalami ini pada awalnya. Bahkan gejala konstitusional ini juga akan sulit dibedakan dengan gejala-gejala juga penyakit kalau menderita autoimun pada umumnya ya, karena ini juga tidak hanya terjadi pada proses RA saja. Jadi awalnya mungkin ada sindroma fatigue, yaitu pasien merasa lemah, letih, lesu loyo ya, jadi mengganggu produktivitas, padahal sudah istirahat cukup, tapi kok ternyata masih rasanya itu kok gampang capek, kemudian kerja sedikit saja sudah merasa lelah. Nah, itu juga karena adanya proses inflamasi sistemik yang mungkin aktif di dalam tubuh sehingga menyebabkan kelelahan. Kemudian juga adanya nyeri pada sendi itu juga mengganggu, kadang sampai mengganggu tidur sehingga tidurnya tidak berkualitas. Makanya kalau tidur tidak berkualitas juga bisa menyebabkan adanya sindrom fatigue atau lemah. Kemudian juga kadang diikuti dengan demam. Karena gejala ini merupakan gejala sistemik, kadang demam ini bisa lebih dari 2 minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan tanpa sebab yang jelas. Jadi kadang naik turun. Kemudian demamnya itu justru kadang-kadang sumeng-sumeng ya. Jadi kadang hanya 37,5 atau 38 ya. Jadi demamnya nanti hilang, timbul gitu. Kemudian juga ada tanda penurunan berat badan ya. Jadi berat badannya semakin turun, walaupun mungkin apa namanya kita mengkonsumsi makanan tetap saja, atau bahkan juga karena adanya apa namanya proses atau kondisi inflamasi dalam tubuh menjadikan nafsu makan turun sehingga semakin terjadi penurunan berat badan. Kemudian yang kedua adalah gejala pada kulit. Nah, gejala pada kulit ini merupakan mekanisme kerusakan kulit yang karena diaktifasi oleh tadi sel radang. Misalnya sel neutrofil, limfosit, dan makrofag. Dan juga adanya proses inflamasi tidak hanya pada dermisnya saja atau kulit, tetapi juga pembuluh darah di sekitar kulit, yaitu vaskulitis. Nah, lesi kulit spesifik yang terkait dengan yang banyak terjadi saat ini mungkin adalah nodul rematoid dan vaskulitis rematoid. Jadi di sini banyak sekali manifestasi kulit yang frekuensinya mungkin paling banyak, baik itu terjadi karena gangguan pada kulitnya, gangguan pada pembuluh darah di sekitar kulit, maupun misalnya infeksi pada kulit karena memang pada penderita RA ini kan daya tahan tubuhnya rentan. Jadi dia gampang banget misalnya infeksi-infeksi tadi pada kulit. Nah, nanti kita akan lihat beberapa gambaran. Nah, ini adalah nodul rematoid. Jadi kadang-kadang hampir mirip pada orang apa ya, asam urat atau GOUT ya. Jadi kadang-kadang sering ditemukan penonjolan ya, penonjolan pada kulit ya, penonjolan pada kulit yang mungkin apa namanya, dia tidak nyeri, tetapi ya berbeda dengan misalnya pada GOUT. Kadang-kadang pada GOUT itu kalau yang dekat, yang nonjol biasanya ada proses radangnya. Tapi ini mungkin tidak nyeri, jadi hanya nonjol-nonjol saja. Kemudian juga bisa ada pada jari-jari atau juga bisa pada sekitar siku juga bisa. Kaki juga bisa, kulit kaki juga bisa terjadi nodul rematoid. Kemudian Raynaud fenomen. Raynaud fenomen itu sebenarnya adalah manifestasi pembuluh darah di ujung-ujung kulit dari tangan-tangan ya misalnya. Jadi karena dia ujung tangannya pembuluh darahnya menjadi apa namanya vasokonstriksi atau istilahnya mengkeret, jadi dia biasanya menjadi lebih pucat. Kemudian juga adanya radang pada kapiler atau pembuluh darah kecil di ujung-ujung jari-jari terutama pada tangan. Jadi kita akan melihat justru akan menjadi lebih merah-merah. Kemudian juga bisa kita temukan adanya vaskulitis berupa skin rash atau bercak pada kulit ya. Bercak pada kulit ini bentuknya bisa bermacam-macam ya. Hampir seperti misalnya kayak apa ya, peteki atau demam berdarah, kemudian misalnya apa ya, lebam-lebam misalnya seperti itu. Kemudian juga kadang-kadang bentuknya malah justru kayak
gatal atau urtikaria atau habis seperti bentol-bentol kayak habis digigit serangga gitu. Kemudian ada juga penyakit apa namanya ulkus atau adanya luka yang susah sembuh pada kulit. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu gambaran karena adanya gangguan kerusakan pembuluh darah di kulit karena RA. Tetapi memang pada kasus yang selain nodul reumatoid, yang lain-lain ini, Raynaud, vaskulitis, urtikaria, ulkus ini juga bisa ditemukan pada kondisi penyakit autoimun yang lain. Nah, jadi ini mungkin kalau ada temuan-temuan seperti ini harus benar-benar kita pastikan apakah ini miliknya RA atau terkait dengan penyakit yang lain. Itu. Kemudian gejala pada mata. Jadi mata juga merupakan salah satu organ yang bisa terlibat pada kondisi autoimun pada RA. Yang paling sering yaitu adanya keratokonjungtivitis sika atau namanya apa ya, dry eye atau mata kering. Jadi kalau pada mata kering ini sering terjadi, bahkan juga diikuti dengan sindrom Sjögren misalnya ya. Jadi biasanya yang kering tidak hanya mata, tapi juga misalnya mukosa mulut seperti itu. Kemudian juga adanya episkleritis atau skleritis, radang pada sklera, ya. Kemudian juga bisa terjadi perubahan kornea dan vaskulitis. Nah, gejalanya mungkin awalnya mata kering, jadi seperti produksi air matanya menjadi berkurang sehingga gampang iritasi matanya, kemudian ada sensasi berpasir pada mata, kemudian pada kasus-kasus yang karena kering ini, padahal air mata itu bisa menjadi pelindung ya terhadap iritan dari luar, terhadap apa misalnya seperti debu atau kuman. Jadi dia adalah barrier pertama dari mata. Kadang-kadang kalau misalnya pada mata kering yang tidak tertangani bisa menyebabkan komplikasi sehingga menjadi infeksi pada mata, kemudian juga perubahan pada kornea ya, korneanya menjadi rusak sehingga ada terjadi gangguan visus. Kemudian juga pada kasus vaskulitis retina juga bisa terjadi gangguan pada penglihatan. Kemudian, nah ini contohnya adalah episkleritis atau skleritis. Jadi bagian putih mata kita yang namanya sklera ini seperti kemerahan dan biasanya ini menjadi agak apa ya istilahnya kalau merasakan seperti ganjel gitu ya kalau pada mata dan dia biasanya bisa hilang timbul atau menetap gitu ya gejala-gejala tersebut. Kemudian juga gejala pada darah atau sistem hematologi. Kita sering banget menemukan misalnya penderita RA pada awal-awal mungkin malah nggak tahu kalau dia RA, tetapi apa yang ditemukan justru misalnya kelainan darah. Contohnya misalnya kadar Hb yang rendah. Nah, atau anemia namanya. Anemia di sini bisa anemia yang karena suatu kondisi penyakit yang kronis dalam hal ini RA ya. Jadi kita nanti kalau makanya ada pemeriksaan laboratorium salah satunya misalnya kita akan meriksa Hb misalnya gitu ya. Biasanya akan ditemukan kadar Hb yang rendah. Kemudian dalam darah juga misalnya saat berbarengan dengan anemia juga sering ditemukan adanya kasus trombositosis atau justru kadar trombositnya yang tinggi. Kadar trombosit yang tinggi ini juga bisa menggambarkan adanya proses peradangan pada RA yang mungkin sedang aktif. Nah, ini kalau kita lihat, kalau sel-sel yang merah ini adalah sel darah merah, sedangkan kalau yang biru-biru ini adalah sel-sel trombositnya. Jadi kalau pada kondisi normal, sel trombosit tidak akan sebanyak ini. Kemudian juga sering terjadi sindrom kekenalan darah, atau dalam hal ini, di dalam pembuluh darah kita itu, darah kita menjadi lebih kental dibandingkan pada pasien yang lain. Nah, memang pada kondisi sindrom kekenalan darah ini, tidak hanya terjadi pada pasien RA, jadi hampir semua ya, hampir penderita dengan autoimun pun mempunyai faktor risiko terjadinya sindrom kekentalan darah ya yang lebih tinggi dibanding populasi normal. Nah, anemia dan tadi trombosit yang sangat rendah tinggi itu merupakan kelainan yang paling sering dijumpai pada pasien RA dan dapat menggambarkan aktivitas penyakit ya. Jadi kalau penyakitnya sedang berat, sedang kambuh, mungkin Hb-nya juga terpengaruh, Hb-nya menjadi rendah, trombositnya menjadi tinggi. Nanti kalau penyakitnya sudah bisa terkontrol, penyakitnya sudah menjadi remisi, biasanya Hb akan menjadi normal lagi, trombosit akan menjadi normal lagi begitu. Namun tentu saja bahwa kadar Hb, kadar trombosit, kadar leukosit misalnya sel-sel darah itu selain dipengaruhi oleh aktivitas juga bisa dipengaruhi oleh terapi yang diberikan seperti obat metotrexat.
Nah, kadang-kadang efek samping metotrexat itu menyebabkan anemia dan leukopenia. Makanya kita selain untuk melihat aktivitas penyakit, pemeriksaan laboratorium untuk memonitoring juga kita lakukan untuk kalau kita memonitor ada efek samping terhadap obat atau tidak. Nah, untuk sindrom kekentalan darah tadi, karena di dalam pembuluh darah tadi kental ya, menjadi lebih kental, tentu saja itu bisa menjadi faktor risiko berbagai macam penyakit ya, seperti penyakit jantung dan stroke karena sumbatan. Kemudian gejala apalagi yang bisa di luar sendi adalah gejala pada saraf-saraf tepi, terutama adalah, mohon maaf, gejala pada saraf tepi ini, mohon maaf, ini kelainan daripada saraf tepi. Jadi neuropati perifer ini adalah manifestasi yang paling sering ya, paling sering pada RA ya. Jadi biasanya orang mengeluhkan apa? Selain nyeri sendi juga rasa mati rasa, baal, kesemutan ya, atau sensasi seperti ditusuk-tusuk jarum, bahkan sampai kelemahan otot ya karena ada gangguan saraf terhadap otot tersebut. Namun demikian, kita memang akan sulit membedakan ya, apakah gejala-gejala gangguan saraf ini merupakan murni gangguan saraf pada RA atau dia karena ada penyakit lainnya ya, misalnya seperti orang dengan gula, orang dengan apa namanya gangguan kolesterol tinggi atau orang dengan penyakit saraf yang lain itu juga kadang-kadang muncul. Nah, apabila pada pasien ini juga terjadi kondisi yang komorbid, artinya pada pasien ini juga RA, ternyata juga pada diabetes. Nah, maka kita memang akan sulit membedakan karena gejalanya juga sama. Nah, tapi tak ada penelitian ya dari sekitar 89 pasien RA itu hampir 75% pasien itu mengalami gejala tadi kesemutan atau rasa baal atau sensasi seperti ditusuk jarum yang terdeteksi mungkin tidak hanya dari gejala tetapi juga dari pemeriksaan tambahan, misalnya dari pemeriksaan elektrofisiologis dalam hal ini adalah EMG. Jadi gejalanya itu bisa di ujung-ujung tangan ya, di ujung jari kaki, kemudian juga bisa sampai mengganggu tidur ya, karena biasanya justru muncul atau gejalanya itu terasa itu di saat kita beristirahat. Nah, gejala-gejala neuropati ini atau pada saraf tepi ini biasanya justru muncul di awal-awal kadang-kadang bahkan sebelum artritis ini muncul. Jadi akibatnya diagnosis RA mungkin sering terlewat karena biasanya kalau tidak ada gejala sendi mungkin dikaburkan dengan oh ini mungkin karena kolesterol tinggi atau oh, mungkin ini karena jepitan saraf istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gejala pada tulang. Nah, gejala pada tulang itu mungkin nanti tadi sudah saya jelaskan di awal, selain pada tadi membungkus sendi, maka semakin lama akan mempengaruhi struktur di sekitarnya, dalam hal ini adalah tulang di sekitar sendi. Awalnya mungkin hanya erosi saja, yaitu kayak apa ya, geripil-geripil kecil lah ya, mungkin di sendi-sendi kita. Tetapi tentu saja semakin lama semakin tidak terkontrol, maka yang mengalami erosi atau mengalami perubahan struktur tulang itu juga bisa di hampir seluruh tubuh. Dalam hal ini adalah terjadi pengeroposan tulang yang sifatnya sistemik. Artinya pengeroposan tulang tidak hanya di sendi yang terkena RA, tapi juga bisa di seluruh sendi. Dan hal ini yang sering disebut sebagai osteoporosis gitu ya. Nah, komplikasi dari adanya gangguan pada tulang atau pada kasus osteoporosis ini bisa terjadi fraktur patologis ya, misalnya fraktur pada tulang belakang, fraktur atau patah tulang pada paha, dan juga nekrosis pada kepala dari tulang paha. Nah, ternyata osteoporosis atau pengeroposan tulang pada RA ini tidak hanya dipengaruhi oleh penyakitnya itu sendiri, tetapi ada juga efek samping pengobatan steroid ya. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan terapi-terapi steroid. Kalau bisa steroid itu digunakan secara cepat ya, kalau bisa segera di-tapering atau diturunkan dosisnya, kalau bisa segera dihentikan. Nah, itu maka akan mengurangi risiko terjadinya pengeroposan tulang. Ini beberapa contoh pengeroposan tulang yang menyebabkan komplikasi. Jadi ini ada patah pada tulang paha, kemudian juga
pada tulang belakang atau di vertebra, kemudian juga ini terjadi kerusakan nekrosis di tulang panggul ya. Jadi ini hancur kepala tulang pahanya. Nah, tetapi sayangnya gejala pada tulang ini justru muncul di saat semuanya sudah ada komplikasi. Jadi di awal-awal tuh nggak akan, kalau kita erosi atau osteoporosis yang tanpa tulang, mungkin kita tidak akan mengeluhkan. Nyeri juga tidak ya. Tetapi begitu sudah patah, nah barulah timbulnya nyeri. Kemudian karena mungkin ini sudah menjadi patah, kemudian berbeda panjang tulang pahanya yang kanan dan kiri sehingga terjadi gangguan jalan yaitu pincang. Kemudian pada kasus-kasus yang dia patahnya di tulang belakang ya bisa menjadi gangguan saraf. Kenapa? Karena pada tulang belakang ini adalah sebagai tempat keluarnya ya saraf-saraf. Jadi bisa terjadi istilahnya jepitan saraf karena adanya patah atau fraktur di tulang belakang. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Radiati, jadi tidak melulu hanya di sendi, bahkan di paru-paru pun juga bisa terlibat manifestasi dari penyakit RA. Nah, pada paru-paru merupakan suatu organ vital, jadi biasanya ini memang prognosisnya jelek, dan biasanya pada penyakit yang sudah lanjut, bisa kita tadi, selain di kulit ditemukan nodul rheumatoid, juga bisa nodul rheumatoid itu ada di paru-paru. Jadi dia akan terbentuk seperti benjolan-benjolan seperti itu ya, tapi di dalam parenkim paru ya, di dalam parunya. Jadi kalau kita ronsen, jadi kayak ada bulatan-bulatan seperti ini. Ini kalau kita lakukan CT scan juga ada mungkin timbul bulatan-bulatan seperti ini. Nah, ini yang harus dibedakan dengan kondisi-kondisi misalnya seperti ada infeksi, misalnya pada TBC, atau juga misalnya pada kasus-kasus kanker misalnya. Nah, ini harus benar-benar kita cermati apakah bulatan-bulatan ini adalah infeksi, atau ini adalah suatu tumor atau kanker paru, atau nodul rheumatoid. Nah, kemudian juga yang sering muncul justru adalah pleuritis atau peradangan pada selaput paru. Biasanya muncul berupa peradangan itu awalnya mungkin nyeri dada ya, biasanya kalau batuk nyeri, kalau nafas dalam itu nyeri, dan lama-lama bisa terkumpul air di dalam selaput paru sehingga menjadi tumpukan cairan yang menjadi efusi pleura. Kemudian penyakit paru interstisil. Pada kasus yang sangat berat sekali, bisa jadi paru kita itu menjadi rusak berat sehingga digantikan oleh jaringan ikat ya. Jadi jaringan interstisilnya menjadi fibrosis sehingga pada pasien ini mungkin gejalanya bisa sampai menjadi sangat sesak nafas sekali. Nah, gejala-gejala yang muncul pada penyakit paru atau organ paru biasanya adalah batuk, sesak, dan nyeri dada. Namun ini memang mirip juga dengan gejala pada penyakit yang lain ya, seperti paru atau keganasan. Sehingga kita perlu pemeriksaan yang lebih teliti untuk membedakan apakah ini memang karena suatu komplikasi paru pada RA atau bukan. Kemudian juga ini komplikasi atau gejala pada jantung dan pembuluh darah. Nah, ini kalau secara ilustrasi, ini ada suatu sendi yang mengalami peradangan pada kasus RA. Pada proses peradangan, jadi tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa mediator radang ya, yang mungkin bisa diukur mediator radang itu misalnya dengan salah satu adalah CRP atau LED. Biasanya kita selalu melakukan pemeriksaan itu rutin ya. Kalau proses peradangannya itu sangat tinggi atau sangat aktif, biasanya RED sama CRP itu juga akan sangat tinggi. Artinya berarti di dalam tubuh kita mungkin sedang terjadi proses inflamasi yang tadi melibatkan banyak sitokin, misalnya TNF-alfa, kemudian interleukin 6, seperti itu ya. Dan itu akan mempengaruhi adanya peradangan di sel endotel pembuluh darah. Jadi sel-sel yang melapisi pembuluh darah jadi ikut-ikutan radang. Sehingga terjadi apa yang dinamakan adalah aterosklerosis. Kalau terjadi aterosklerosis, ini pembuluh darahnya akan menjadi lebih kaku ya, sehingga tidak lentur lagi. Maka yang terjadi adalah biasanya muncul sebagai gejala-gejala hipertensi. Nah, pada kasus-kasus hipertensi yang tidak terkontrol, biasanya akan menjadi penyakit jantung hipertensi ya. Nah, bisa jadi juga misalnya karena aterosklerosis, kemudian tadi ada sindrom kekentalan darah, sehingga bisa saja menyumbat pembuluh
jantung koroner ya, tadi jendalan-jendalan darah ditambah aterosklerosis sehingga terjadi serangan jantung koroner. Nah, serangan jantung koroner inilah yang paling sering ya menyebabkan mortalitas pada penderita RA ya. Jadi awal-awalnya mungkin kita nggak sadar apakah RA ini bahaya atau tidak ya. Nah, itu juga tergantung manifestasi apa, kemudian berat penyakitnya bagaimana, dan juga ada tidak keterlibatan organ vital dalam hal ini misalnya jantung dan paru. Nah, pada kasus-kasus dengan penyakit jantung koroner, nah ini makanya kita mungkin perlu harus hati-hati ya pada pasien yang sudah menderita hipertensi sebelumnya, kita sudah harus melakukan screening juga, misalnya bagaimana dengan kolesterolnya ya. Jadi kita mungkin secara dini bisa mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian juga bisa juga manifestasi pada jantung yaitu berupa perikarditis, jadi peradangannya itu pada selaput jantungnya. Nah, kalau terjadi peradangan pada selaput jantung, biasanya tadi juga gejalanya bisa nyeri pada dada, kemudian juga sesak nafas, dan terisi ya. Jadi ruangan ini terisi oleh cairan sehingga pompa jantungnya bisa menjadi terganggu. Kalau sudah terisi cairan, nah ini kalau cairannya hanya sedikit mungkin tidak ada masalah pada pompa jantung, tetapi di saat cairannya sangat banyak sekali maka bisa menyebabkan pompa jantungnya menjadi gagal. Nah, pada kasus-kasus yang berat seperti inilah yang menyebabkan faktor risiko kematian atau mortalitas pada penderita RA itu menjadi semakin berat. Nah, sebagai ringkasan ya, jadi RA merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan adanya peradangan kronis dan bersifat sistemik. Peradangan kronis dan sistemik dapat menyebabkan munculnya tanda dan gejala baik pada sendi maupun di luar sendi. Gejala dan tanda RA tadi di luar sendi itu sangat luas dan bisa berbeda antar pasien. Ada yang hanya manifestasi di kulit saja, ada juga yang mungkin manifestasinya pada jantung dan paru. Gejalanya dan tandanya dapat ringan sampai yang berat dan mengancam nyawa. Nah, maka gejala dan tanda di luar sendi ini sangat perlu dikenali baik oleh pasien maupun oleh dokter, sehingga diagnosis RA dan pencegahan komplikasi dapat dilakukan secara lebih dini. Terima kasih Dokter Gede, semoga bisa bermanfaat dan membantu untuk mengenali gejala di luar sendi dari RA. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ika atas penjelasannya. Bahwa ternyata kita satu tambahan pengetahuan ya buat kita bahwa RA itu ternyata tidak hanya mengenai seperti. Jadi ada gejala-gejala di luar sendi yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ika, bisa mengenai kulit, pembuluh darah, mata, tulang, saraf, gitu ya. Jadi memang gejala-gejala ini kadang menyerupai penyakit yang lain ya dokter. Jadi mungkin untuk para peserta nanti jika ada pertanyaan terkait materi yang tadi telah disampaikan oleh Dokter Ika, bisa disampaikan saat sesi diskusi nanti. Terima kasih Dokter Ika atas penjelasannya. Baik, menginjak ke acara materi yang kedua, kita telah hadir di sini Dr. Rizky Arini Siregar, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Dr. Rizky akan membawakan materi tentang kiat mencapai remisi pada artritis reumatoid. Mungkin apa itu yang dimaksud dengan remisi dan bagaimana kiat-kiat untuk mencapai remisi akan dijelaskan oleh Dr. Rizky nanti. Saya akan bacakan sedikit tentang CV dari Dr. Rizky. Dr. Rizky Arini Siregar adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, menamatkan pendidikan dokter umum, kemudian S2 kedokteran klinis dan internisnya semua dari Universitas Sumatera Utara. Terakhir tahun 2016 mendapatkan gelar spesialis penyakit dalam dan telah menyelesaikan pendidikan reumatologis dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2022. Dr. Rizky saat ini terdaftar sebagai anggota IDI, PAPDI, IRA, cabang Sumatera Utara, dan anggota APLAR yang reumatologis. Baik, untuk Dr. Rizky, kami persilakan untuk membawakan materi yang kedua. Silakan, Baik, Dok. baik, terima kasih Dokter Gede. Saya izin share screen ya. Ya Dok, izin apakah slide saya sudah terlihat Dok? Sudah, Dokter. Silakan, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Perhimpunan Reumatologi Indonesia yang pada siang hari ini telah menugaskan saya eh, untuk berbicara tentang kiat mencapai remisi pada artritis reumatoid. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator, Dr. Gede Perdana, kemudian kepada pembicara yang pertama, Dr. Ika Femilia, dan pembicara ketiga, Ibu Mujiati, dan kepada Bapak Ibu yang menyaksikan webinar pada siang hari ini. Jadi memang sebenarnya seperti yang Prof. Radiati dan Dr. Ika sampaikan, kita webinar pada siang hari ini sebenarnya dalam rangka Rheumatoid Arthritis Awareness Month, yaitu kita ingin meningkatkan kewaspadaan rheumatoid arthritis kepada masyarakat. Baik, saya mulai. Baik, sebenarnya ini tadi sudah dijelaskan sangat lengkap dan detail oleh Dr. Ika, tapi saya sedikit mengulang bahwa rheumatoid arthritis atau RA yang sering kita kenal ini adalah suatu penyakit autoimun sistemik yang ditandai dengan peradangan yang bersifat kronik dan progresif. Dengan tampilan awal klasik berupa kekakuan, nyeri, dan bengkak pada sendi. Nah, akibat adanya kekakuan, nyeri, dan bengkak pada sendi, jika tidak ditangani dengan baik, maka dapat memiliki dampak jangka panjang, yaitu kerusakan sendi dan disabilitas yang banyak mengenai penduduk pada usia produktif, sehingga ini nanti pada skala besarnya dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ika bahwa kalau kita lihat ternyata RA ini sendiri tidak hanya menyerang sendi saja. Kita lihat pada gambar ini, yang paling banyak memang sebenarnya adalah sendi-sendi kecil, yaitu pergelangan tangan, sendi-sendi jari ya, DIP, MJP, dan PIP adalah sendi-sendi jari, kemudian pada kaki, dan memang ternyata juga bisa mengenai sendi-sendi besar seperti sendi bahu, sendi siku, maupun hip joint dan lutut. Jadi seluruh sendi pada tubuh kita dapat diserang oleh rheumatoid arthritis. Selain itu, ini juga menjadi perhatian kita bahwa eh, seperti yang Dokter Ika sampaikan tadi, bahwa ini dapat mengenai seluruh tubuh kita. Jadi mempengaruhi hal-hal lain selain sendi, seperti adanya resiko penyakit jantung, ya, kemudian adanya masalah di paru, dan lain-lainnya. Sehingga karena hal ini, kita sangat penting untuk mengontrol penyakit. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apakah RA bisa sembuh? Mungkin ini hal yang sangat sering ditanyakan pada pasien-pasien yang baru terdiagnosis. Jadi, pada rheumatoid arthritis sendiri, menurut rekomendasi Perhimpunan Rheumatologi Indonesia, jadi tujuan penata laksanaan RA, pengobatan RA adalah untuk mengontrol aktivitas penyakit mencapai remisi atau minimal low disease activity. Jadi aktivitas penyakitnya itu kecil atau ringan. Nah, jadi sebenarnya remisi itu apa sebenarnya? Jadi remisi itu adalah prinsipnya adalah dia tuh stabil, stabil dalam pengobatan. Jadi bukan berarti misalnya pada beberapa pasien itu setelah merasa perbaikan gejala, pasien langsung mengatakan, "Dok, jadi saya sudah sembuh ya, Dok ya. Jadi saya sudah remisi ya, Dok," gitu. Jadi apakah saya boleh berhenti minum obat, Dok? Jadi itu hal-hal yang memang sangat sering kita temuin dalam praktek sehari-hari. Jadi remisi itu adalah kondisi yang stabil dalam pengobatan. Jadi tidak berarti harus berhenti minum obat. Nah, kondisi remisi ini bisa berbeda setiap pasien. Mungkin ada satu pasien yang bisa mencapai remisi dalam waktu 6 bulan, ada yang baru mencapai remisi dalam waktu 1 tahun, atau mungkin dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Nah, sebenarnya kalau menurut ACR ya, ini saya ambil yang tahun 2011, eh, remisi itu sendiri sebenarnya sulit didefinisikan secara secara pasti ya. Tapi kita lihat kalau misalnya Bapak Ibu berobat ke dokter hematologis, maka dokter hematologis kan sering melakukan pemeriksaan tekan-tekan sendi ya. Jadi dilihat bahwa nyeri tekan sendinya itu sudah jauh berkurang, baiknya di bawah sama dengan hanya satu sendi yang terkena.
Kemudian bengkak sendinya juga seperti itu, yang dulu bengkaknya banyak di jari-jari tangan, sekarang hanya berkurang, mungkin kurang dari 1 ya. Kemudian nilai CRP juga berkurang jauh di bawah normal, atau bisa kita lihat juga dari nilai LED. Dan satu lagi yang kita nilai adalah patient global assessment. Jadi ini penilaian pasien secara keseluruhan. Nah, ini juga di bawah 1. Jadi kalau dilihat memang sebenarnya remisi itu harus ditentukan oleh dokter yang merawat, karena dokter sendiri harus melakukan pemeriksaan fisik dulu untuk dapat menentukan seorang pasien RA itu remisi atau tidak. Nah, kemudian pertanyaan besarnya, bagaimana kita mencapai remisi pada RA? Tentu sebenarnya kita ada 4 hal yang besar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah deteksi dan intervensi dini. Yang kedua, pengobatan yang rutin. Ketiga, pengaturan diet yang baik. Dan yang keempat adalah latihan fisik dan rehabilitasi medik. Kita akan bahas satu persatu mengenai deteksi dan intervensi dini. Jadi, seperti Dokter Ika tadi sudah sampaikan, sangat penting untuk melakukan diagnosis dini terhadap suatu penyakit RA. Dengan semakin cepatnya diagnosis ditegakkan, maka pengobatan yang tepat juga akan segera dimulai. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi kecepatan seseorang penderita dapat mengalami remisi. Jadi, bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini mengikuti webinar ini, yang mungkin memiliki keluarga yang keluhannya seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Ika tadi, mungkin ada nyeri-nyeri dan bengkak sendi, ya terutama pagi hari. Jadi ini kita anjurkan untuk segera berobat ke reumatologis agar mendapatkan diagnosis dini dengan segera. Kemudian yang kedua, setelah kita tadi sudah mendiagnosis dini, maka kita perlu melakukan pengobatan yang intensif. Jadi ini yang dimaksud intensif di sini adalah pengobatan yang memang sesuai untuk RA, di mana pengobatan ini dapat berubah di MART ya. Di MART nanti akan kita bahas di belakang. Jadi eh, kepada Bapak Ibu semuanya, jadi pengobatan RA itu yang utama adalah bukan steroid. Tadi Dokter Ika juga sudah mengatakan kita perlu hati-hati dan mengkonsumsi steroid itu sesuai dengan anjuran dokter. Jadi steroid itu hanya mengurangin radang yang sesaat, tetapi obat yang untuk mengatasi autoimunnya memang harus kita konsumsi ya. Kemudian yang paling baik adalah intervensi dini itu sebelum terjadinya erosi sendi. Kemudian pengobatan yang rutin. Nah, pengobatan ini itu mencakup sejumlah obat yang dapat membantu meringankan gejala. Jadi bisa berupa tadi steroid, mungkin obat-obatan penghilang nyeri yang lainnya, ya. Tapi yang paling penting di sini adalah DMARDS. DMARDS ini adalah golongan obat-obatan yang mungkin sudah Bapak Ibu konsumsi ya. Mungkin contohnya kalau tahu adalah methotrexate, kemudian sulfasalazin, ataupun leflunomide ya. Jadi ini obat-obatan ini tuh adalah untuk mengatasi peradangan dan memperlambat dari progresivitas dari RA tersebut. Namun perlu kita lihat bahwa ternyata obat-obatan di MARDS ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberikan efek yang kita harapkan gitu. Jadi memang kalau mungkin pasien yang baru terdiagnosis baru minum methotrexate 2 kali ya, berarti 2 minggu, karena minumnya sekali seminggu. Terus merasa, kok saya belum ada perbaikan ya dok, gitu. Jadi ternyata kita lihat nih, obat-obatan untuk RA, leflunomide itu dia mencapai waktu yang untuk memberikan efek yang baik, dia 4-12 minggu. Methotrexate itu 6-12 minggu. Dan sulfasalazin pun 6-12 minggu. Jadi kita memang perlu konsumsi yang rutin agar kita mendapatkan efek yang kita inginkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengaturan diet yang baik. Ini saya kutip dari French Society ya, untuk pasien-pasien dengan penyakit rematik inflamasi yang kronik. Jadi salah satunya adalah rheumatoid arthritis.
Di sini dikatakan satu, itu kita perlu menganjurkan untuk menurunkan berat badan bagi pasien yang kelebihan berat badan atau obesitas. Yang kedua, diet bebas gluten tidak dianjurkan untuk mengontrol penyakit, kecuali pada penyakit celiak. Jadi penyakit celiak ini tuh adalah suatu penyakit autoimun juga yang memang tidak intoleransi ya, jadi tidak bisa menerima gluten gitu. Makanya dia tidak boleh mengkonsumsi gluten. Kemudian yang ketiga, pola makan vegan atau puasa itu tidak dianjurkan. Kemudian menghilangkan produk susu juga tidak dianjurkan. Ini hal yang sering ditanyakan juga oleh pasien, apakah boleh mengkonsumsi susu? Ya, kemudian suplementasi dengan asam lemak itu dapat meringankan gejala RA. Jadi boleh minum omega 3 boleh sekali ya. Kemudian yang dianjurkan adalah menggunakan tipe diet eh, Mediterania untuk pasien RA. Nah, kemudian sebenarnya diet Mediterania itu apa gitu. Jadi diet Mediterania itu adalah kita, ini udah saya ringkaskan bahwa yang dianjurkan adalah banyak mengkonsumsi sayuran hijau ya. Ini dapat mengurangi peradangan. Kemudian biji-bijian dan kacang-kacangan, juga minyak zaitun. Jadi ini hal yang makanan yang dianjurkan dalam diet Mediterania. Kemudian yang boleh dikonsumsi tidak dipantangkan adalah susu, boleh, atau ikan juga boleh. Ya. Nah, dan ini adalah hal yang harus dihindari. Jadi salah satunya adalah makanan-makanan junk food, ya, kemudian daging-daging yang diproses berulang, minum-minuman soda yang berpengawet, atau makanan atau minuman yang mengandung gula yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya diet Mediterania ini memang tidak ada suatu pola khusus yang memantangkan salah satu jenis makanan yang ini ya. Tapi boleh dilakukan sesuai dengan petunjuk dari hal ini ya. Kemudian, tapi perlu kita ingat bahwa diet pada RA juga harus menyesuaikan dengan kondisi penyakit masing-masing. Misalnya pasien RA yang dengan diabetes atau pasien RA yang dengan penyakit kolesterol. Jadi itu hal-hal yang mesti kita pertimbangkan. Jadi diet ini sesuai dengan kondisi penyakit masing-masing pasien. Nah, kemudian yang nggak kalah penting untuk mencapai remisi pada RA adalah latihan fisik dan rehabilitasi medik. Jadi di sini dianjurkan olahraga yang low impact exercise, artinya tidak membebani sendi ketika kita melakukan olahraga. Dan yang dianjurkan adalah start low, go slow. Jadi kita mulainya dengan pelan-pelan ya. Mungkin sebenarnya yang paling dianjurkan adalah 30 menit per hari. Tetapi mungkin boleh kita anjurkan 30 menit per hari, mungkin dimulai dari 2 kali seminggu dulu. Kemudian kita kalau sudah nyaman, kita naikkan 3 kali seminggu, dan akhirnya bisa kita lakukan setiap hari. Nah, jenis olahraga yang dianjurkan itu contohnya adalah berjalan, kemudian bersepeda, maupun berenang ya. Nah, dan ini tadi salah satu yang paling penting juga dalam mencapai remisi pada pasien RA adalah dukungan keluarga dan manajemen stres yang baik. Jadi memang eh, seperti kita ketahui pasien autoimun ini banyak yang bilang, kok keluarga saya sepertinya nggak percaya ya dok. Saya dibilang sepertinya baik sehat-sehat aja gitu, tapi padahal saya setiap bangun pagi itu kaku, nyeri, sampai nggak bisa bergerak gitu. Ada yang banyak banyak beberapa pasien deh yang mengeluhkan hal yang tersebut gitu ya. Tentu sebenarnya itu tidak kita inginkan ya. Jadi kita memang inginnya adanya dukungan yang besar dari keluarga. Mungkin tadi seperti yang Prof. Radiati bilang, untuk mengingatkan minum obat, kemudian eh, menemani ke dokter, ya, menemani kontrol, kemudian eh, membantu mengurangi stres. Jadi ini semua tuh sangat penting dalam mencapai remisi pada rheumatoid arthritis. Mungkin sekian presentasi dari saya. Nanti mungkin lebih dan kurangnya akan kita bahas dalam sesi diskusi.
Terima kasih saya ucapkan. Saya kembalikan kepada Dokter Gede. Baik. Terima kasih Dokter Rizky atas penjelasannya bagaimana kiat-kiat mencapai remisi. Ternyata ada 5 kiat ya dokter untuk bagaimana kita bisa mencapai status remisi kita. Oke, menginjak acara berikutnya yaitu kita punya sharing session di sini bersama Ibu Luciati. Beliau adalah sahabat kita dari komunitas sahabat rheumatoid arthritis atau Sahara. Nanti kami mohon Ibu Luciati mungkin bersedia untuk berbagi tentang pengalamannya selama terdiagnosis sebagai RA, pengobatannya, kemudian aktivitasnya dalam komunitas Sahara, seperti itu. Baik, untuk saya bacakan sedikit tentang Ibu Mujiati. Ibu Mujiati lahir di Purwokerto tanggal 23 Desember tahun 70. Kemudian beliau sudah mulai aktif sebagai aktivis di Sahara mulai tahun 2019 sampai sekarang. Baik, untuk tidak memperlama waktu lagi, kami persilakan kepada Ibu Mujiati untuk bisa share pengalaman Ibu di sini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mujiati, usia 53, Dok. Eh, Pertama kali terkena ini, Dok, saya dari tahun 2014. Pertama-tama itu ini terkena diagnosis RA itu dari tahun 2014. Eh, dari sendi lutut bengkak sama engkel kaki bengkak, jadi nggak bisa berjalan. Namun pertama kali didiagnosa mah asam urat. Eh, Pas setelah berobat, eh, ternyata bukan dari asam uratnya, dari asam lambung. Setelah mengkonsumsi obat urat, eh, tidak berpengaruh kepada ini. Akhirnya saya berobat ini ke rumah sakit, ke ortopedi. Didiagnosa osteoartritis. Setelah ber apa di ortopedi itu tidak ada perubahan. Terus saya dirujuk ke penyakit dalam. Eh, Setelah dirujuk ke penyakit dalam di Rumah Sakit Hasan Sadikin, akhirnya saya didiagnosa rheumatoid arthritis. Itu pertama kali saya terkena rheumatoid arthritis. Pengobatan yang saya lakukan ada efek sampingnya efek samping itu rambutnya rontok, banyak gigi berlubang, kulit kering, terus ada sering gatal di telapak tangan sama telapak kaki, disertai di jari-jari itu ada benjolan sama pembengkakan. Ya begitu, Dok, ininya. Baik, mungkin Ibu Mujiati bisa sedikit ceritakan tentang kegiatan Ibu di komunitas Sahara, Ibu, kepada peserta webinar. Kegiatan di komunitas, kemudian mungkin peran serta teman-teman di komunitas terhadap kondisi RA Ibu. Seperti tadi telah disampaikan oleh Dokter Rizky bahwa dukungan bagi keluarga maupun komunitas pasti sangat berguna, Ibu.
Mungkin Ibu bisa sedikit sharing untuk kegiatan Ibu di komunitas Sahara, Bu. Silakan. Ya. Eh, Kegiatan rutin dari Sahara itu eh, kegiatannya dok. Mhm. Ya, Ibu udah dari 2019 ya, Bu, aktif di Sahara, terdaftar di Sahara. Mungkin apa yang Iya, kegiatan komunitas tersebut, Bu? kegiatan rutin di Sahara setiap tahunnya mengadakan WAD World Arthritis Day dok, serta ada acara webinar juga, acara internal sharing antara anggota dan pengurus yang di outdoor untuk refreshing. Tujuannya agar tubuh kita bisa bersatu dengan alam, menghirup udara segar. Kadang senam yoga secara online dok. Baik. Ibu, untuk eh, pengobatan saat ini yang masih Ibu konsumsi apa ya, Bu? Pengobatan saya sekarang dari apa Arafa obatnya dok. Masih menggunakan Respimat ya, Rafa ya. Iya dok. Baik, untuk kondisi yang tadi seperti tadi disampaikan Dokter Rizky, apakah Ibu Mujiati saat ini sudah eh, merasa atau dokter yang merawat sudah menyatakan Ibu dalam kondisi remisi, Bu, saat ini? Oh belum dok, masih berobat terus dok, belum belum. Tapi insya Allah mau menuju remisi. Oke, kalau ya, Bu. Tetap semangat ya, Bu, ya, untuk menjalani Iya pengobatannya dok. ya. Iya. Tetap disiplin, seperti tadi Dokter Rizky sudah jelaskan bahwa disiplin pengobatan juga salah satu kiat atau langkah untuk mencapai remisi. Baik, mungkin ada yang lagi mau Ibu tambahkan, Bu? Eh, Dukungan ini dari teman-teman itu saling mendukung, saling mensupport, sehingga saya tidak merasa sendiri dan eh, semangat menjalani pengobatan dok. Dukungan dari teman-teman. Terus saran saya untuk teman-teman, tetap semangat, jangan menyerah, rajin kontrol setiap bulannya, minum obat yang teratur, serta makan makanan yang bergizi, perbanyak berjemur sama berolahraga. Begitu dok saran saya ke teman-teman dok. Baik, terima kasih banyak Ibu Mijiati atas sharing pengalamannya selama ini sejak terdiagnosa tahun 2014, kemudian aktif pada komunitas Sahara di 2019 sampai sekarang, ya, Ibu. Oke, semoga cepat mencapai kondisi remisi, tetap semangat yang Ibu telah sampaikan tadi. Baik, terima kasih Ibu Mijiati. Iya dok, sama-sama. Baik, kita telah melewati sesi penyampaian materi pertama, kedua, dan sharing session dari sahabat kita di komunitas Sahara. Menginjak pada acara berikutnya adalah sesi diskusi. Kami mohon kesediaan dari Dr. Ika, Dr. Rizky untuk kembali mengaktifkan kamera dan mikrofonnya untuk eh, menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami di sini. Baik, ini ada kami mulai ya dok, Dr. Rizky, Dr. Ika. Ya, baik dok. Ini ada pertanyaan pertama dokter dari Lia di komunitas Sahara. Mau bertanya dokter, untuk jari tangan yang kanan ini sering kaku kalau kecapean. Apakah harus melanjutkan obat atau cukup diterapi sendiri saja dok? Mungkin dokter Ika dan dokter Rizky ya dok. Terima kasih dokter Ika, dokter. Monggo dok. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang keluhan kekakuan atau nyeri pada penderita RA itu bisa up and down ya. Jadi kadang bisa muncul, kadang bisa hilang gitu ya, dokter gede. Jadi dan itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama misalnya karena memang aktivitas penyakitnya memang sedang aktif, jadi biasanya akan nyeri, akan kaku, bahkan mungkin akan bengkak.
Tetapi selain aktivitas penyakit juga dipengaruhi karena faktor-faktor yang lain. Misalnya salah satunya adalah apa namanya repetitive injury atau artinya kita kelelahan ya. Misalnya kita habis melakukan kegiatan-kegiatan pada sendi tersebut. Pada kondisi yang di mana misalnya aktivitas penyakitnya itu tidak naik ya, artinya tidak ada tanda-tanda misalnya pembengkakan maupun merah, hanya kaku-kaku aja misalnya, mungkin kalau misalnya dilakukan apa istilahnya ya, seperti kita mengistirahatkan sendi atau mengistirahatkan apa tangan atau kaki yang terlibat, kemudian boleh melakukan kompres ya, misalnya kompres dengan kalau kaku, misalnya tidak ada pembengkakan, bisa dengan kompres hangat gitu ya. Bisa dilakukan sendiri secara mandiri di rumah. Tetapi misalnya ternyata ada faktor pemicu aktivitas flare, artinya ada tanda kemerahan, panas, atau peradangan di sendi, lah, itu harus kita pikirkan. Apakah saat ini penyakitnya itu sedang aktif atau sedang kambuh? Maka apakah perlu kita menambahkan obat untuk mengatasi peradangan yang kambuh ini? Kemudian pada kasus-kasus yang tidak ada kekambuhan, tetapi dia hanya kayak repetitif injury aja. Jadi misalnya kelelahan ya, kadang-kadang ibu-ibu itu kan sering ini ya, misalnya ngulek-ngulek gitu ya. Jadi kadang-kadang menjadi sendinya jadi kaku, misalnya gitu. Nah, maka gerakan-gerakan apa istilahnya pelemasan sendi, stretching pada sendi itu bisa dilakukan secara mandiri. Kecuali pada kasus-kasus yang sudah sampai terjadi misalnya kayak terkunci sendinya ya, kayak tadi itu misalnya sendinya kita tekuk nggak bisa balik lagi. Jadi kayak istilahnya gini itu kayak ceklek keceklek gitu. Nah, pada suatu ketika dia nggak bisa balik lagi, yaitu sering disebut sebagai trigger finger gitu ya. Nah, itu mungkin perlu intervensi medis. Jadi kalau hanya cuma kaku-kaku saja bisa terapi mandiri di rumah. Tapi kalau sudah sampai kadang-kadang ada inflamasi dan sampai harus melakukan ada intervensi medis ya sebaiknya harus menemui profesional medis. Begitu, Dokter Gede? Baik, terima kasih Dokter Ika. Jadi disesuaikan dengan kondisi atau derajat nyeri atau keparahannya dulu ya dok. Bisa Iya. coba untuk mengobati sendiri di rumah dengan terapi kompres, tapi jika tidak memberikan hasil yang baik, harus mencari pengobatan. Demikian ya dok. Ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ke Dokter Rizky ya dok. Ada pertanyaan dari Ibu Evi Luvita. Apakah prinsip atau kiat mencapai remisi ini bisa diterapkan pada penyakit autoimun lainnya, dokter? Ya, Monggo, baik. Dokter Rizky. Ya, Silakan, baik. dok. Oke, terima kasih Ibu Devi Luvita ya atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah prinsip mencapai remisi ini bisa diterapkan pada autoimun lainnya, misalnya spondyloartritis? Jadi pada prinsip umumnya sebenarnya kiat untuk mencapai remisinya dapat kita terapkan pada seluruh jenis rematik autoimun ya. Tadi seperti pengobatan, deteksi dan intervensi pengobatan yang segera, kemudian pengobatan yang teratur, yang patuh ya, kemudian diet yang baik, olahraga dan dukungan keluarga dan komunitas itu memang hal-hal besar yang dapat membantu mencapai remisi pada seluruh penyakit rematik autoimun termasuk spondyloartritis. Hanya saja untuk menentukan remisi pada suatu kondisi rematik autoimun, misalnya pada RA atau pada spondyloartritis atau pada SLE itu memiliki cara penilaian yang berbeda. Jadi misalnya pada RA dokter dapat menggunakan skor tertentu, misalnya skor DAS 28 gitu ya. Kemudian pada spondyloartritis dokter dapat menggunakan kalkulator nanti tergantung jenis spondyloartritisnya. Misalnya pada yang ankylosing dapat menggunakan ASDAS atau yang lain. Jadi itu hal-hal yang nanti parameter yang berbeda yang dokter akan nilai gitu. Kalau tadi pada RA kan kita lihat poin-poin remisi jika nyeri tekan sendi dan bengkak sendi ya. Kemudian CRP dan PGA-nya itu di bawah sama dengan 1. Berbeda dengan spondyloartritis, mungkin nanti yang dinilai bukan hanya nyeri dan tekan bengkak sendi saja, tapi mungkin bagaimana, misalnya pada ankylosing, bagaimana kekakuannya, apakah pasiennya ketika bangun pagi kakunya berapa lama gitu. Jadi
Makanya tadi remisi sendiri itu harus ditentukan oleh dokter yang merawat gitu. Tapi secara umum prinsipnya bisa digunakan gitu. Mungkin itu dari saya, Dokter Gede. Baik, Dr. Rizky, terima kasih. Demikian Ibu Reni ya, jadi bahwa kiat-kiat yang tadi telah disampaikan Dokter Si itu bisa juga diterapkan pada kondisi autoimun lainnya, tidak hanya spondiloartritis, mungkin SLE, dan penyakit-penyakit autoimun lainnya. Baik, terima kasih Dokter Rizky atas penjelasannya. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya mungkin ke Dokter Ika ya dok. Apakah rheumatoid arthritis juga menyebabkan tinnitus dokter? Dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin pertanyaannya lebih ke apakah tinnitus ini bagian dari manifestasi ekstra atau di luar sendi gitu dari RA atau merupakan efek samping dari pengobatan? Mungkin demikian dokter. Ya, Silakan Dokter Ika. baik, terima kasih. Jadi, memang tinnitus atau istilahnya telinga berdenging ya, kalau secara awam itu. Jadi pada prinsipnya, tinnitus itu kan etiologinya banyak sekali ya. Apakah karena misalnya gangguan konduksi ya, karena sarafnya misalnya, atau misalnya ada gangguan mekanikal karena sumbatan pada lubang telinganya misalnya, atau memang ada gangguan pada saraf di telinganya misalnya, atau memang ada gangguan pada pembuluh darah yang di membran timpani sana yang apa namanya koklea. Nah, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya penyakit tinnitus ini sebabnya apa. Karena kalau misalnya kita hubungkan ya dengan RA ya, bisa saja tinnitus itu bisa menjadi suatu manifestasi dari RA apabila penyebab dari tinnitusnya adalah karena vaskulitis di pembuluh darah yang ada di dalam telinga kita. Karena seperti halnya vaskulitis yang lain ya. Jadi vaskulitis itu sebenarnya ada suatu penyakit tersendiri, Dokter Gede dan apa namanya teman-teman semua di sini. Jadi vaskulitis itu bisa mengenai pembuluh darah di mana saja. Tergantung gejalanya tergantung organ apa yang terkena. Nah, pada kondisi vaskulitis tadi seperti yang saya sampaikan yang paling banyak terjadi adalah di kulit ya. Jadi mungkin manifestasinya bisa kelainan-kelainan kulit. Juga misalnya apabila dia terjadi vaskulitis di retina, bisa saja jadi gangguan visus. Nah, vaskulitis pada organ yang lain, misalnya pada telinga, itu mungkin terjadi. Tetapi harus dipastikan bahwa memang bukan karena sebab yang lain ya, misalnya ada gangguan koklea atau misalnya gangguan konduksi saraf atau gangguan sumbatan gitu. Kemudian kalau efek samping terhadap obat, saya rasa jarang sekali obat-obat jimat atau obat-obat steroid yang sampai menyebabkan gangguan tinnitus. Saya kok jarang menemukan dalam literatur obat-obat jimat itu menjadi tinnitus, Dokter Gede. Seperti itu. Baik, Dokter Ika. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi bisa jadi bahwa keluhan telinga berdenging itu merupakan salah satu gejala dari RA juga gitu yang mengenai pembuluh darah ya dokter, peradangan pada pembuluh darah. Baik, terima kasih Dokter Ika. Kemudian ini ada pertanyaan mungkin lebih ke Dokter Rizky ya dok. Izin bertanya dokter, ini ada pertanyaan bahwa selain terapi kimia medis, apakah ada terapi lain yang bisa dilakukan oleh penderita RA? Dan mungkin saya gabung dengan pertanyaan yang lain nih dok. Dan bagaimana dengan paparan sinar matahari? Apakah berhubungan dengan kondisi dari RA-nya dokter? Monggo dokter Rizky, mohon penjelasannya dok. Baik, Dokter Gede, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kepada Ibu Eni ya, mungkin pertanyaan pertama saya coba jawab dulu. Apakah selain terapi kimia medis, ya, ada yang bisa dilakukan oleh orang RA? Jadi, Ibu Eni, kalau memang Ibu sudah terdiagnosis dengan rheumatoid arthritis, maka kalau kita mengingat cerita tadi penjelasan yang diberikan oleh Dokter Ika ya, bahwa ini berkaitan dengan faktor genetik dan faktor lingkungan atau pencetus yang menyebabkan terbentuknya aktifnya suatu rheumatoid arthritis pada seseorang gitu. Jadi sebenarnya melalui atau fisiologi yang tadi, bagaimana caranya suatu RA itu akan terbentuk, maka kita memang sangat memerlukan obat-obatan yang khusus bekerja untuk
sesuai dengan terbentuknya RA tersebut. Nah, obat-obatan tersebut adalah golongan yang saya sudah sampaikan tadi. Namanya adalah methotrexate, contohnya, kemudian ada leflunomide maupun sulfasalazine. Jadi, menurut pendapat saya dan menurut rekomendasi dari IRA sendiri ya, jadi terapi DMARD ini memang sangat penting ya Bu, diberikan kepada pasien dengan RA. Jadi kalau dibilang selain terapi kimia medis mungkin maksudnya herbal atau dan yang lainnya itu hanya sebagai suportif saja, tapi tidak menggantikan obat DMARD untuk mengendalikan penyakit progresivitas dari RA tersebut. Kemudian untuk olahraga yang saya sudah sebutkan, diet dan lain-lain, itu adalah bagaimana kita eh, untuk mencapai remisi gitu. Jadi nggak bisa hanya pengobatan saja, tapi hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi tidak kita lakukan, kita dapat mencapai remisi. Tetapi itu harus sejalan, yaitu pengobatan yang teratur dan yang patuh disertai dengan olahraga yang sudah saya sebutkan tadi maupun diet-diet Mediterania tadi. Itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, ini pertanyaan Sinar dengan matahari, dokter. Paparan sinar matahari, dok. Nah, sebenarnya tidak seluruh penyakit autoimun ya berkaitan erat dengan paparan sinar matahari. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar penyakit lupus, nah itu adalah salah satu penyakit autoimun yang memang sebaiknya kita eh, tidak berpaparan menerima paparan langsung dengan sinar matahari. Tetapi kalau tadi penyakitnya adalah rheumatoid arthritis, apakah boleh berjemur? Sebenarnya boleh ya. Tapi kalaupun misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan paparan sinar matahari dapat mengganggu kondisi pasien RA, maka caranya adalah kita harus menghindari paparan langsung dengan cara kita menggunakan sunblock yang mungkin minimal 50 SPF-nya, kemudian menggunakan topi atau payung atau baju tangan panjang. Jadi intinya untuk tidak terpapar langsung. Tetapi untuk penyakit RA dan RA sendiri sebenarnya tidak ada larangan untuk menerima paparan langsung dari sinar matahari. Mungkin sekian dari saya, Dokter Gede. Baik. Terima kasih, dokter, penjelasannya. Melanjutkan pertanyaan berikutnya ya dok. Ini ke dokter Rizky lagi dokter. Dari Bu Farida biasanya ada yang masih dengan konsumsi obat dosis rendah, atau ada yang sudah tanpa obat, apakah ada kemungkinan untuk flare kembali dokter? Jadi sebenarnya untuk kriteria remisi itu apakah sudah harus tanpa obat atau masih dengan obat atau dosis kecil dok? Dan apakah kondisi remisi tersebut akan bisa suatu saat mengalami flare atau bangkitan kembali dokter? Mungkin untuk Dokter Rizky kami mohon penjelasannya dokter. Baik dok, jadi ini untuk Ibu Mufarida Putri ya. Jadi sebenarnya tadi saya sudah sebutkan dalam presentasi bahwa prinsip remisi adalah kondisi yang stabil atau tenang ya, baik itu dalam pengobatan. Kalau pertanyaannya apakah ada pasien yang remisi tanpa obat? Ada, tetapi memang jumlahnya cukup sedikit ya dok ya. Jadi memang eh, remisi dengan pengobatan itu sudah cukup baik sebenarnya. Baik dosis obatnya yang cukup minimal misalnya. Jadi eh, ketika pasien kita kita nyatakan remisi, maka kita sebagai dokter juga tidak langsung biasanya tidak langsung menurunkan dosis dari DMARD-nya. Jadi kita akan mempertahankan kondisi remisi tersebut dulu sampai beberapa waktu, mungkin dalam waktu 6 sampai 12 bulan ya. 12 bulan setelah remisi bertahan baru kita akan boleh mengurangi obatnya eh, satu persatu. Itu pun mengurangi dosis sedikit-sedikit ya. Jadi kalau misalnya tadi dengan methotrexate
5 tablet, kita akan turun 1 tablet dulu jadi 4 tablet. Kita lihat lagi kondisinya, baru kita akan turun jadi 3 tablet. Jadi hal-hal tersebut juga perlu menjadi perhatian ya buat pasien-pasien dengan RA. Kemudian apakah mungkin flare up lagi? Mungkin. Jadi selama kayak seperti kita sebut tadi ini kan kondisinya remisi ya, stabil. Namanya suatu kondisi yang stabil, jika ada suatu keadaan pencetus dapat menyebabkan terjadinya flare up. Misalnya apa? Misalnya ada infeksi. Misalnya kita udah remisi, tapi kemudian kita terkena suatu infeksi, mungkin infeksi yang cukup berat. Nah, ini dapat menyebabkan kondisi kambuh pada penyakit RA yang sudah remisi tadi gitu ya. Kemudian, apakah penanganannya dimulai lagi dari awal, seperti pertama kali tegak diagnosa? Kalau ini sebenarnya tergantung pasien per pasien ya, kondisinya, bagaimana pengobatan yang terakhir. Tapi mungkin kita akan memulai kembali seperti eh, saat pertama kali terdiagnosa. Baik, Dokter Rizky. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan ya dok bahwa kondisi remisi itu bisa dicapai tanpa pengobatan. Artinya sudah kita hentikan semua obat-obatannya dan tetap stabil remisi. Dan beberapa kondisi tadi juga sudah dijelaskan oleh Dokter Rizky bahwa seperti kelelahan fisik maupun psikis dan infeksi itu paling sering menyebabkan flare atau bangkitan kembali dari gejala rheumatoid arthritisnya. Baik, terima kasih Dokter Rizky atas penjelasannya. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Ornas Santika, mungkin ke Dokter Ika, ya dok. Saya Ornas, pasien RA, mohon izin bertanya dokter, saat ini sedang terapi menggunakan Actemra dok, suatu biological demart yang kelima, dan masih mengeluh nyeri. Mungkin dari Mbak Ornas, mohon saran dari Dokter Ika, bagaimana kelanjutannya dokter. Baik, Iya, terima kasih Dokter Ika. terima kasih. Silakan Ya, dok. jadi Actemra itu merupakan suatu terapi agen biologik ya, jadi DMARD biologik biasanya dia sudah di dalam tahapan fase 2 dan 3 ya. Jadi mungkin Mbak Orna sebelumnya sudah menggunakan obat-obat konvensional DMARD sebelumnya, tapi mungkin kurang respon sehingga diberikan terapi Actemra. Nah, tentu saja sama dengan pengobatan pada umumnya. Jadi Actemra itu juga dimaksudkan kan untuk mencapai target juga semuanya tadi remisi ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan obat-obatan, tentu saja untuk penilaiannya juga tadi apakah dengan apa terapi Actemra itu apakah tercapai remisi atau tidak? Karena juga penggunaan biologic agent itu juga harus dinilai mungkin tiap 3 bulan ya. Awalnya tiap bulan, kemudian 3 bulan sama 6 bulan kita akan menilai bagaimana target remisinya. Karena apabila menggunakan obat biologic agent yang 3 bulan ternyata tidak ada perubahan dalam disease activity-nya, maka kita perlu memperhatikan apakah memang pada pasien ini sebenarnya cocok menggunakan biologic agent yang jenis ini. Karena pada RA sendiri bisa menggunakan biologic agent kan paling enggak dari golongan TNF alpha atau interleukin 6 atau dari JAK inhibitor. Nah, pada pasien yang misalnya sudah menggunakan uh, biologic agent jenis A misalnya, dan dalam evaluasi kok belum tercapai nilai uh, apa namanya target ya, apakah belum tercapai remisi atau low disease activity paling tidak, maka perlu kita pertimbangkan apakah akan melanjutkan jenis biologic agent yang ini atau bisa switch ke jenis biologic agent yang lain, begitu Dokter Gede. Jadi karena kita sendiri dalam penelitian juga respon terhadap biologic agent baik itu TNF alpha atau interleukin 6 atau JAK inhibitor itu bisa berbeda-beda tiap orang ya. Karena tentu saja apakah pada pasien itu mediator utamanya ya misalnya pada pasien itu apakah dia ternyata di dalam tubuhnya tentu saja apakah ternyata banyak TNF alfanya misalnya dibandingkan dengan misalnya interleukin 6 misalnya. Nah, tentu saja hal itu
akan menjadi suatu outcome, misalnya kalau ternyata dia dominan TNF alfa sementara kita memberikan terapi interleukin-6 mungkin akan menjadi kurang respon. Tetapi memang dalam ranah pemberian terapi secara umum kita tidak ada rekomendasi dan tidak memungkinkan untuk mengecek semuanya itu kadar sitokin sebelum memberikan terapi. Jadi kita memberikan terapi berdasarkan guideline dulu. Kita pilih misalnya apakah ini TNF alfa dulu atau interleukin 6, sebenarnya itu sih sama ya, sejajar misalnya segitu. Nah, tinggal nanti apakah dia respon apa tidak bisa dilanjutkan kalau respon, kalau misalnya tidak bisa switch begitu. Nah, jadi sebenarnya target utamanya adalah remisi dengan mencapai remisi atau low disease activity. Nah, nyeri itu kan tadi seperti yang disampaikan Dokter Rizky, nyeri itu sebagai salah satu komponen dalam menilai apakah tercapai remisi atau tidak ya, karena dia ada komponen dalam nilai DAS. Nah, tetapi nyeri sendiri adalah suatu persepsi subjektif. Nah, jadi memang maka kalau misalnya kita menilai aktivitas penyakit tidak hanya melulu nyerinya saja yang kita nilai, tetapi juga misalnya parameter yang lain, misalnya seperti nilai CRP atau LED-nya. Begitu, Dokter Gede? Baik, Dokter Ika. Terima kasih, Dok. Ini menyambung pertanyaan yang berikutnya, ya, Dok. Ya. Mungkin juga dengan ada kondisi pasien-pasien yang serupa seperti penanya ini dari Ibu Erna Nurhayati, bahwa saya adalah pasien RA dengan systemic sclerosis, Dokter. Jadi dulu awal didiagnosa tahun 2022 mendapat terapi methotrexate dan methylprednisolone, kemudian diganti dengan mifortik dan methylprednisolone. Kemudian 6 bulan kemudian ditambah hidroksikloroquine. Jadi saat ini menggunakan 3 pengobatan, Dok. Mifortik, hidroksikloroquine, dan methylprednisolone. Pertanyaannya adalah apakah obat-obatan untuk systemic sclerosis juga bisa mencakup pengobatan untuk RA? Mungkin tidak hanya pada Ibu Erna ya, Dok. Jadi ada beberapa kondisi pasien-pasien kita yang kadang RA bersama dengan SLE, dengan kondisi autoimun yang lain. Mohon penjelasannya, Dokter Ika, terhadap kombinasi obat-obatan ini. Baik, terima kasih Dokter Gede. Jadi mungkin kondisi pada Ibu Erna ini suatu kondisi overlap syndrome ya. Jadi pada satu pasien mungkin terdapat beberapa jenis autoimun. Nah, pada kondisi overlap syndrome ini, bahkan pada satu jenis penyakit autoimun aja kita juga bisa melakukan terapi kombinasi ya untuk DMARD, misalnya tidak hanya MTX saja, jadi bisa MTX dikombinasi sama Arafa atau dikombinasi dengan sulfasalasin. Bahkan mungkin pada kasus-kasus yang berat bisa sampai 3 kalau kita tidak mempunyai akses terhadap agen biologik misalnya. Nah, apalagi pada kondisi yang dia overlap syndrome dengan autoimun yang lain ya, dalam hal ini mungkin RA atau systemic sclerosis. Nah, memang pada prinsipnya ya obat-obat DMARD itu untuk penyakit RA, SLE ya, systemic sclerosis itu hampir sama ya, obat-obat jenisnya itu hampir sama. Ya MTX, ya mycophenolate mofetil, ya mungkin sulfasalasin, hidroksikloroquine itu bisa juga digunakan pada RA, bisa digunakan pada SLE, bisa digunakan juga pada systemic sclerosis. Tetapi tentu saja kita harus melihat dari sisi mana pasien ini mempunyai keterlibatan yang dominan. Apakah dari sisi RA-nya atau sistemik sklerosisnya, atau keterlibatan dari lupusnya, misalnya dia juga ada overlap dengan lupus. Misalnya apakah pasien ini juga ada kondisi-kondisi penyulit yang lain, seperti apakah ada anemia pada pasien ini, ada gangguan ginjal tidak pada pasien ini. Jadi kita tentu saja mengkombinasi obat harus mempertimbangkan dengan kondisi klinis dan juga terkait dengan fungsi organ ya, dalam hal ini adalah fungsi ginjal dan fungsi hati. Tetapi pada prinsipnya obat-obat tersebut ya seperti MTX, mifortik, bahkan hidroksikloroquine sangat bisa dipakai untuk berbagai macam penyakit autoimun. Begitu Dokter Gede. Mungkin ada tambahan dari Dokter Rizky, silahkan. Monggo, Dokter Rizky. Ya, saya setuju dengan Dokter Ika, Dok. Cukup, Dok. Baik, terima kasih Dokter Ika atas penjelasannya. Menyambung pertanyaan dokter tentang remisi, Dok. Ini ada yang bertanya,
Saya sudah remisi 3 bulan, apakah harus tetap kontrol minum methotrexate lanjut dokter. Kemudian pertanyaan berikutnya sambung ya dok, dari itu untuk dokter Rizky, apakah pasien RA bisa hamil atau mungkin boleh hamil gitu ya dok, lebih tepatnya dok, dan persiapan apa yang dilakukan sebelum kehamilan dokter? Monggo dokter Rizky, mohon penjelasannya dok. Baik, terima kasih dok. Saya coba jawab pertanyaan pertama ya dok ya. Tadi sudah remisi 3 bulan, apakah harus tetap kontrol minum MTX ya dok ya? Jadi tadi sesuai rekomendasi IRA yang tentang artritis reumatoid, pasien yang sudah remisi kita pertahankan dulu lebih kurang 12 bulan ya Bu ya. Artinya 3 bulan waktunya belum cukup untuk kita berhenti kontrol ya Bu ya. Bahkan sudah remisi pun sebaiknya kita tetap harus kontrol ke dokter. Nah, apakah MTX-nya ini eh, harus terus diminum? Sebenarnya memang harus terus diminum ya, Bu. Mungkin nanti kita lihat setelah 12 bulan remisi, kita dapat mengurangi dosis MTX-nya secara perlahan. Seperti yang saya tadi sudah contohkan, misalnya Ibu saat ini di dosis 5 tablet per minggu, nanti setelah remisi 12 bulan, maka ibu bisa diturunkan 1 tablet menjadi 4 tablet per minggu gitu. Jadi memang kita tetap harus minum MTX ya Bu ya. Kemudian yang kedua, apakah pasien RA bisa hamil? Jawabannya bisa sekali ya dok ya. Jadi pasien dengan autoimun bukan hanya dengan RA saja sebenarnya memang eh, sangat boleh untuk hamil. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu salah satunya eh, obat-obatan yang sedang dikonsumsi saat ini. Nah, misalnya pada pasien RA, salah satu obat yang kita konsumsi adalah methotrexate. Methotrexate itu baiknya kita stop 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan gitu. Dan yang kedua, salah satunya lagi adalah leflunomide. Leflunomide itu juga harus kita stop 2 tahun sebelum merencanakan kehamilan dan nanti akan ada obat yang diberikan dulu ya sebelum kita merencanakan kehamilan. Jadi eh, ada obat-obatan yang memang tidak boleh digunakan dalam merencanakan kehamilan maupun dalam kehamilan. Jadi hal tersebut harus dikomunikasikan dengan dokter yang merawat. Selain itu, eh, kondisi yang disarankan untuk supaya pasien hamilnya itu dalam keadaan yang baik, tidak flare, ya tidak kambuh, itu adalah pasien dalam kondisi yang remisi atau yang aktivitas penyakitnya sudah rendah. Jadi kalau misalnya pasiennya aktivitas penyakitnya masih tinggi, kemudian mengalami kehamilan, nah itu yang dikhawatirkan dapat nanti memperberat eh, keluhan yang dialami oleh pasien. Jadi jika seseorang pasien ingin merencanakan kehamilan, misalnya pada pasien RA, maka harus berkonsultasi dulu terhadap dengan dokter yang merawat. Mungkin sekian dok dari saya. Baik, terima kasih dokter Rizky atas penjelasannya. Jadi memang setelah kondisi remisi itu kita sudah tercapai, kita harus mempertahankan dulu kondisi tersebut ya dok. Bahkan sampai 12 bulan kondisinya remisi, kemudian termasuk untuk kehamilan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuk status dari penyakitnya, harus mencapai remisi, kemudian obat-obatan tertentu juga sebaiknya kita hentikan dulu sebelum merencanakan kehamilan. Demikian gitu, dokter. Baik, untuk mungkin satu pertanyaan lagi ya dok, mengingat waktunya. Mungkin ini terakhir ke dokter Ika ya dok. Dari Mbak Popi, tadi sudah disampaikan oleh dokter Ika bahwa yang terdiagnosis RA dapat juga berakibat pada terganggunya organ-organ vital yang lain, seperti jantung, paru-paru, dan yang lainnya dokter. Kemudian pertanyaannya, apakah kecenderungan munculnya penyakit penyerta itu bisa lebih menonjol dibandingkan dengan sakit RA-nya? Mungkin apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk timbulnya manifestasi di luar sendi dari RA, dokter? Begini, dok, mohon penjelasannya, dokter Ika. Ya, terima kasih ya. Jadi memang kalau kita manifestasi dari RA itu di sendi ya, jadi sendi itu kan termasuk
organ yang tidak mengancam nyawa ya atau non organ threatening. Jadi life threatening. Jadi apabila kita hanya mengalami manifestasi sendi aja mungkin itu masih aman-aman. Tetapi begitu kita ada manifestasi di organ vital ya dalam hal ini mungkin jantung maupun paru, mungkin nyeri atau apakah kaku sendinya itu akan menjadi lebih apa ya gejalanya mungkin nggak akan lebih terasa. Jadi karena justru yang dirasakan mungkin akan lebih berat seperti misalnya gejala-gejala sesak nafas ya, gejala-gejala berat dari organ vitalnya tadi. Pada kondisi yang berat ya, misalnya seperti adanya cairan di dalam paru maupun cairan di dalam pembungkus selaput jantung, itu ada yang sampai harus dikeluarkan dengan cara istilahnya invasif ya. Jadi artinya kita harus mengeluarkan cairan itu mungkin secara bahkan mungkin ada istilahnya secara pembedahan walaupun pembedahan ringan tetapi karena apa ya karena itu mengancam nyawa jadi mungkin yang di sendi-sendi mungkin nggak dominan ya sudah bahkan pasien mungkin sudah nggak mengeluhkan yang di sendi tetapi bisa saja munculnya yang dominan pada kasus-kasus kondisi di paru dan jantungnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang sampai saat ini kita tidak bisa ya memprediksi apakah pada pasien ini akan nanti muncul eh, parameternya apa ya, kalau nanti muncul gejala di luar sendi itu tidak ada yang bisa mendiagnosis pasti. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa beberapa penelitian menyebutkan bahwa tingginya titer rheumatoid factor atau titer dari anti CCP atau ACPA itu bisa meningkatkan risiko manifestasi di luar sendi. Jadi kalau kita tadi memeriksa antibodi RF atau ACPA, jadi titernya misalnya tinggi, nah titer yang sangat tinggi itu bisa menjadi satu faktor pencetus munculnya gejala di luar sendi. Kemudian juga adanya marker atau penanda radang yang sangat tinggi. Jadi mungkin LED atau CRP tinggi. Nah, itu juga bisa menjadi marker. Tetapi terlepas dari itu, ada juga faktor yang memang kita tidak bisa prediksi adalah faktor-faktor dari perubahan genetik maupun epigenetik ya. Jadi memang kalau berbicara tentang genetik atau epigenetik itu kita tidak bisa istilahnya memprediksi siapa yang akan muncul ya karena kita sendiri tidak juga rutin bisa memeriksa kondisi genetik atau epigenetik tersebut, Dokter Gede. Baik, Ya. terima kasih banyak Rika atas penjelasannya. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, dokter. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami hanya bisa memilih atau seleksi beberapa penanya. Sekali lagi terima kasih atas dokter Rika dan dokter Rizky atas para materi dan penjelasannya yang telah diberikan. Pada Ibu Mujiati, terima kasih banyak Ibu atas sharing pengalamannya, kemudian saran dan masukannya kepada teman-teman dengan autism juga. Ibu tetap semangat dan disiplin menjalani pengobatan ya Bu. Baik. Demikian acara webinar awam siang ini dengan pemaparan dua materi dari Dr. Eka Femiliawarti, spesialis penyakit dalam konsultan maskulin, dan Dr. Rizky Arimi Serigar, spesialis penyakit dalam konsultan maskulin. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Ibu Mujiati, sekali lagi terima kasih. Untuk acara kami serahkan kembali kepada MC Dr. Gantira, spesialis penyakit dalam. Silakan dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Gede. Demikian tadi telah kita saksikan pemaparan materi dan juga diskusi yang sangat menarik. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan ketiga narasumber kita atas ilmu serta pengalaman yang telah dibagikan kepada peserta webinar kali ini. Sebelum kita akhiri acara webinar hari ini, kami mohon untuk mendokumentasikan acara ini dengan berfoto bersama. Kami memohon kepada para narasumber, moderator, serta peserta untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya terlebih dahulu. Dan kepada panitia, mohon untuk bersiap untuk mengambil foto sesuai dengan aba-aba dari saya. Ya, baiklah, aba-aba saya mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya.
Demikianlah seluruh rangkaian acara webinar awam dalam rangka memperingati Rheumatoid Arthritis Awareness Month 2024 telah selesai dilaksanakan. Semoga semua materi yang disampaikan membawa manfaat serta menambah wawasan bagi seluruh peserta webinar kali ini. Kami selaku panitia menghaturkan terima kasih atas kesediaan semua yang hadir pada siang hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor untuk acara webinar kita hari ini. Akhir kata, izinkan saya menutup acara webinar hari ini dengan sebaik pantun ya. Ke pasaraya membeli cendawan, beli seikat boleh gratis makan di tempat. Penyakit RA mari jadikan kawan, dengan rutin berobat capai remisi lebih cepat. Terima kasih atas partisipasinya, sampai jumpa di acara-acara IRA berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih semuanya.